Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya bernama Andiko Julian, NIM 058086884. Saya berasal dari UPBJJ Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa perihal masalah Pancasila. Baiklah, saya ingin menjelaskan beberapa perihal tentang pentingnya Pancasila bagi generasi muda. Pancasila sangatlah penting bagi para pemuda. Di dalam setiap bait Pancasila mengandung arti dan makna yang relevan bagi kehidupan bangsa pada generasi milenial. Pancasila ini sangat penting bagi para pemuda sebagai pedoman dalam berbangsa dan bertanah air. Ketika Pancasila menjadi landasan bagi para pemuda, maka akan timbullah sifat-sifat yang berkeadilan, bertanggung jawab, bermoral dan beradab, dan senantiasa peduli kepada sesama, dan senantiasa para pemuda akan memiliki pola pikir dalam menjaga konsistensi negara. Dan pada materi yang kedua, saya ingin menjelaskan perihal proses lahirnya Pancasila. Pada awalnya, Pancasila bertujuan mendasari negara baru yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan Pancasila terdiri dari 5 butir-butir yang bersumber dari sebuah ide atau gagasan untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Di dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat sebuah proses pembentukan dasar-dasar negara Republik Indonesia dengan berbagai proses persidangan-persidangan yang dilakukan para intelektualitas dalam sidang BPU PKI. Di dalam sidang BPU PKI terdapat para anggota intelektualitas yang mempunyai ide dan gagasan dalam pembentukan dan perumusan dasar-dasar negara Republik Indonesia. Dan di dalam banyaknya ide atau gagasan yang telah dicetuskan para intelektualitas, terdapat satu pendapat yang menarik dari Insinyur Soekarno yang butir-butirnya berbunyi: 1. Dasar kebangsaan, internasionalisme. Yang ketiga, mufakat. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Sesudah dari pidato Bung Karno selesai, maka dibentuklah panitia-panitia kecil yang disebut Panitia 9 yang berisikan 8 anggota intelektualitas yang juga tergabung dalam tokoh-tokoh BPU PKI. Pada sidang pertama yang dilakukan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, hasil daripada sidang ini menghasilkan hukum dasar alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan hukum-hukum dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada yang pertama, ketuhanan dan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar keadilan yang beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercatat Lembaga Soekarno-Hatta 1984. Dari perumusan naskah tersebut, maka Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan ini dengan nama Piagam Jakarta. Dan di dalam sidang berikutnya terdapat perdebatan dalam Piagam Jakarta pada kalimat di dalam kurung dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya
kalimat tersebut diprotes dari pihak yang tidak beragama Islam. Demi menjaga persatuan dan kesatuan, maka kalimat ini dihapus, dan pada sidang selanjutnya, setelah selesainya tugas dari BPUPKI dalam membentuk beberapa rumusan, BPUPKI dibubarkan karena telah selesailah tugasnya. Maka dibentuklah PPKI yang berfungsi sebagai panitia persiapan kemerdekaan yang berisikan dari berbagai perwakilan etnis yang ada di NKRI. Berbagai etnis NKRI, contoh etnis Jawa, etnis Melayu, etnis Sunda, dan berbagai macam etnis yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada materi yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara di Kesatuan Republik Indonesia, yang mengandung unsur-unsur nilai-nilai agama, budaya maupun adat istiadat. Dan pada materi yang terakhir ditanyakan tentang pendapat pribadi saya. Menurut pendapat pribadi saya, refleksi dari saya pribadi, Pancasila sangat relevan karena nilai-nilai dari setiap butir-butir Pancasila mempunyai fleksibilitas yang relevan di setiap zaman, baik generasi muda maupun generasi tua. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan pada sesi tugas kali ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi, menjadikan manfaat untuk yang mendengar dan yang membaca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.